Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa semua. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu berjudul Triad in the Scale. Jadi setelah kita tahu tentang persiapan mengenai cara menyusun harmoni dengan mengetahui voice, triad, doubling, dan spacing. Pada materi ini kali ini kita akan membahas triad dalam sebuah scale. Mungkin sebelumnya sudah dibahas di teori musik 2 apa saja triad-triad yang ada dalam sebuah scale. Kali ini kita akan mencoba merefresh kembali. Ada dua scale yang akan kita gunakan, yaitu seperti kita sebut kemarin, ada triad yang berada dalam scale mayor dan triad yang berada pada scale minor. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk melihat apa sajakah yang menjadi triad dalam sebuah tangga nada mayor ini. Semua anggota dari scale mayor adalah merupakan anggota dari triad. Misalnya, scale mayor ini kita ibaratkan adalah scale C natural. Anggotanya adalah C, D, E, F, G, A, B, dan C. Kemudian pada scale minor, anggotanya adalah, kita ibaratkan yang natural saja, A, B, C, D, E, F, G, A. Oke. Untuk membentuk sebuah triad, dia memiliki jarak tersendiri, yaitu memiliki jarak terce, baik itu terce mayor atau terce minor atau terce diminished dan terce augmented. Oke, sebelumnya ini mungkin ada sedikit kesalahan. Minor yang akan kita gunakan adalah minor harmonik. Oke, pada minor harmonik nada ketujuh kita naikkan setengah sehingga dia menjadi gis. Oke, sekarang kita coba tuliskan dalam sebuah garis para nada. Oke, yang pertama kita akan menuliskan scale C mayor terlebih dahulu dan melihat bagaimanakah formula atau scale yang ada dalam tangga nada mayor. Oke. C, D, E, F, G, A, B, C. Oke. Anggota dari setiap scale ini untuk dia menjadi sebuah triad adalah dengan jarak terce ke atasnya. Terce artinya jarak 3. Yang menjadi anggota triad ini adalah anggota dari scale ini, yaitu C, 3-nya E, G. Oke. Yang kedua D, F, A, jarak 3. Kemudian E, G, B, F, A, C, G, B, D, A, C, E, B, D, F, jarak 3 ya semua. Kemudian yang terakhir, tingkatan ke-8 ini pengulangan dari tingkatan yang pertama, yaitu C, E, G. Oke. Jadi ini adalah triad yang berada pada scale C mayor. Oke, untuk penamaannya, setiap triad ini diberikan lambang dengan Roman numeral 1 hingga 7 dalam huruf Romawi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian kembali ke 1 lagi. Pada beberapa buku mereka membuat dengan beberapa perbedaan ya. Ada yang membuat mayor dan minor itu berbeda, dan diminished, augmented juga berbeda. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya berkenalan dengan tingkatannya saja, kita nggak usah membahasnya sehingga hal tersebut.
Kemudian setelah kita mengetahui triad yang ada pada scale C mayor, kita akan langsung masuk ke triad yang ada pada scale A minor. Oke. Kita ambil posisi di bawah dari treble clef saja, yaitu dari bass clefnya kita rubah menjadi treble clef biar kalian mudah memahami. Oke. Kita mulai dari nada yang pertama, yaitu nada A. Nada A. Kemudian tingkatan yang keduanya adalah B, C, D, E, F, G, A. Oke, untuk triadnya sama seperti C mayor. Triadnya disusun dengan anggota scale yang berjarak 3 di atasnya. Berarti yang berjarak 3 A, ada C, ada E. Kemudian B, ada D, ada F. Kemudian E, ada oke, ada kesalahan sedikit ya. Kita memakai dalam minor harmonik adalah dalam harmoni adalah minor harmonik. Oke, kita memakai gis. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, anggotanya adalah E. Berarti dia ada C, E, gis. Oke. Kemudian triad selanjutnya ada D, F, A. Kemudian ada E, gis, B. Oke, kemudian ada F, A, C, gis, B, D, dan terakhir pengulangan kembali chord satunya yaitu A, C, E. Ini sama juga kita berikan lambang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan kembali ke 1 lagi. Oke, jadi triad yang ada pada scale C mayor dan A minor adalah yang dapat saudara-saudara lihat di layar sebelah sini ya. Kemudian di sini kita coba identifikasi dalam tangga nada mayor ada berapakah chord mayor atau triad mayor di sini dan ada berapakah ada triad minor di sini. Kita bisa menuliskannya. Chord mayor dalam tangga nada mayor atau pada scale mayor adalah yang pertama 1,4 dan 5 adalah triad mayor. Kemudian 2,3 dan 6 adalah triad minor. Dan ada tambahan 1, triad 7 adalah triad diminis. Oke. Kemudian pada minor. Pada minor 1, 4 adalah triad minor. Kemudian 5 dan 6 adalah triad mayor. Kemudian 2 dan 7 adalah diminis triad. Ini apa yang kurang? 1, 2, 3, 3-nya belum. Oke. Dan 3 karena dia ada memakai gis tadi ya, adalah augmented triad augmented. Oke. Ini udah dibahas ya kalau untuk jarak-jaraknya mengenai mayor, minor dan diminis sudah dibahas pada teori musik 2. Jadi kita nggak bahas lagi di sini. Nah, di sini dia juga punya nama nih, yang beberapa tingkatan scale ini punya nama, ada tonik, ada itu sudah dipelajari. Sekarang kita coba identifikasi beberapa triad yang penting pada tangga nada mayor dan minor ini adalah
triad 1 yang disebut dengan tonik, 4 disebut dengan subdominan, 5 disebut dengan dominan, dan triad 7 leading tone. Jadi ini adalah merupakan tingkat-tingkatan yang penting dalam sebuah scale atau triad. Tonik, dominan, subdominan, dan leading tone. Jadi hal ini akan menjadi fokus perhatian kita pada materi selanjutnya. Kenapa leading tone termasuk dalam sebuah nada yang paling penting ya dalam sebuah scale, adalah karena dia menentukan pergerakan dari melodi yang berada pada akhir, dan leading tone berada pada chord 5. Jadi ini merupakan jadi perhatian kita ketika menyusun sebuah progresi harmoni atau progresi chord. Oke, baik, untuk materi triad in the scale kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi penyusunan harmoni. Judul besarnya adalah triad principle harmonis. Oke, jadi ini merupakan aturan-aturan dalam penyusunan triad. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa progresi chord dan bagaimanakah aturan-aturannya. Yang pertama yaitu chord 1 ke 5, kemudian chord 5 ke 1, dan chord 1 ke 4, 4 ke 1. Dan 4 ke 1. Oke. Untuk penyusunan harmoni ini kita akan menggunakan SATB, yaitu paduan suara sopran, alto, tenor, bass, paduan suara 4 suara. Oke, dalam menyusun harmoni chord 1 ke 5, 5, 1, 1, 4, 4, 1 ini kita memiliki sebuah prosedur yang untuk menghindari beberapa kesalahan dalam penyusunan. Untuk yang pertama, seperti yang kita bahas kemarin, ada beberapa kemungkinan, yaitu mengenai doubling ya, mengenai pendabelan nada. Untuk yang pertama kita berikan nama ini simple form. Ini bentuk yang pertama ya, bentuk yang sederhana, yaitu dengan cara mendouble root. Double root pada kedua chord, pada kedua progresi chord. Boleh pada oktav atau unison. Langkah yang pertama, prosedur. Kita tulis dulu prosedurnya adalah yang pertama, 1, tulis progresi bass dari chord pertama ke chord kedua. Oke, dari chord pertama aja kita tulis pertama ke chord yang kedua. Kemudian langkah yang kedua, lengkapi chord yang pertama. Nanti kita berikan contoh.
langkah yang kedua ya, langkah yang kedua lengkapi chord yang pertama, kemudian tahanlah, tahan yang ketiga ya. Tahan nada yang sama jika ada. Nah, jadi jika ada nada yang sama antara chord 1 dan kedua, itu kita tahan, tidak kita gerakkan. Kemudian yang keempat, gerakkan nada yang tersisa. Dengan cara melangkah ke nada yang terdekat. Nah, ini artinya gerak dari chord 1 ke chord, dari chord pertama ke chord kedua. Oke, kita berikan contoh. Ini untuk prosedurnya bisa kalian gunakan untuk chord 1 ke 5, 5 ke 1, 1 4, 4 1. Ini kita bisa gunakan prosedurnya. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, kita tambahkan. Oke, tulis di bawah. Keyboardnya kita rubah. Oke. Untuk penyusunan kita ibaratkan adalah penyusunan chord 1 ke 5 misalnya. Oke, untuk 1 ke 5 kita dalam tangga nada C natural, kita ibaratkan ini C natural. Oke, sebelumnya kita tuliskan dulu aturannya ya, biar kalian gampang mengingatnya. Oke, sorry. Teks special text. Page number. Sebentar kita tuliskan aturannya terlebih dahulu. Besar lagi. Ini langkahnya. Oke, sekarang kita akan tulis chord 1 ke 5. Untuk contohnya, pertama langkahnya adalah tuliskan progresi bass dari chord pertama dan chord yang kedua. Oke, bass yang pertama untuk chord 1 dari C mayor adalah C. Oke, sorry. Kita rubah terlebih dahulu clef-nya, karena kita akan menggunakan SATB. SATB yaitu 4 suara ya, sopran, alto, tenor, dan bass. Sopran dan alto ditulis di treble clef, dan tenor dan bass ditulis di bass clef. Sekarang kita akan menulis progresi bass dari chord pertama ke chord yang kedua. Chord pertama adalah C mayor. Pindah ke atas. Sebentar. Double. C. Bass yang kedua adalah chordnya kelima. Bisa kita ambil G bawah atau G atas. Oke. Kita rubah suaranya terlebih dahulu ya, biar nggak bunyi piano deh. Ini agak kurang nyaman didengar. Mungkin bisa kita ambil string section saja, string ensemble saja. Oke, C
ke G. Oke. Setelah kita menulis bass, kita tulis lambangnya dulu biar kita ingat. 1 ke 5. Setelah menulis bass, kita akan lanjutkan dengan yang kedua, yaitu lengkapi chord yang pertama. Kita bisa melengkapi, kita bisa menuliskan soprannya terlebih dahulu. Soprannya kita bisa berikan nada C atau nada G atau nada E. Kita ibaratkan di sini soprannya kita akan menggunakan nada C. Akan menggunakan nada C. Dan lengkapi, setelah nada C yang kurang adalah G, jadi atau E. Nah, kemudian di sini kita tambahkan nada G. Jadi ini sudah lengkap ya. C, E, G, C. Yang di double adalah nada C. Nah, yang kita double C. Oke, selanjutnya setelah lengkapi chord yang pertama, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu tahan nada yang sama jika ada. Nada yang sama maksudnya adalah nada yang sama antara chord 1 dan chord 2. Oke, nada yang sama antara chord 1 dan chord 2. Sekarang kita tuliskan terlebih dahulu. Chord 1 adalah C, E, G, C. Kemudian yang chord selanjutnya adalah G, B, D. Nah, di sini ada yang sama enggak? Ada, yaitu nada G ini. Jadi G-nya bisa kita tahan di sini. Nah, sehingga ada nada G ini kita tahan, bisa kita tuliskan dengan ini supaya kelihatan kita menahan. Oke. Nah, ini setelah kita tahan, kita lanjutkan dengan langkah yang keempat, gerakan nada yang tersisa dengan cara melangkah ke nada yang terdekat. Nah, kita lihat ini berarti G sudah di double. Yang kurang adalah yang pada chord kedua adalah B dan D. Sekarang kita coba gerakan C dekat ke D atau ke B. Oke, dia lebih dekat ke B. Oke, C dekat ke nada B dan E dekat ke nada D. Nah, oke, ini harmoni kita sudah selesai. Soprannya dari C ke B, kemudian alto E ke D, tenor dari G kita tahan, dan bassnya bergerak dari C ke G. Oke, kita dengarkan. Oke, itu contoh yang pertama. Kalau misalnya dalam tangan nada C mayor. Sekarang untuk membiasakan, kita berikan contoh yang kedua. Kita ibaratkan ini kita rubah ya, misalnya kayak signaturenya tadi C mayor, kita coba ganti ke mana, F mayor aja dulu. Oke, kita akan memakai chord yang sama saja mungkin untuk memudahkan, 1 ke 5. Oke, kita identifikasi pada chord F mayor satunya apa. Nah, kita tuliskan langkah yang pertama, yaitu tulis progresi bass dari chord pertama dan ke chord yang kedua. Chord yang pertama adalah F mayor. Nah, dia chord 1 ya. Kemudian chord yang kedua F, G, A, bass C. Oke, C kita tuliskan. Ini sudah selesai untuk langkah yang pertama, yaitu tulis progresi bass dari chord pertama ke chord yang kedua, sudah selesai. Kemudian lengkapi chord yang pertama. Anggotanya apa ini? Adalah F, A, C. Oke. Untuk simple form yang tadi, prosedur ini kita bisa double root dulu, F, A, C, F. Nah, ini anggotanya. Sekarang kita tuliskan, kita lengkapi. F bisa untuk soprannya kita berikan nada, misalnya di sini adalah nada C. Oke. Kemudian untuk nada altonya kita bisa tulis nada F misalnya. Nah, oke. Kemudian yang kurang adalah nada tenor. Tenor kita tambah ke nada A. Sehingga sudah lengkap, F, A, C, F. F, A, C, F. Oke.
Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, tahan nada yang sama jika ada. Oke, kita identifikasi dulu. C ini anggotanya apa? C, E, G. Ini anggota dari chord 5 ya. C, G. Ada nggak nada yang sama antara F, A, C, F dengan C, E, G? Oke, kita bisa lihat ya, di sini ada nada yang sama, yaitu nada C ke C. Jadi kita coba lihat di nada yang pertama, nada yang bisa kita tahan yang mana? C ke C adalah nada ini. Soprannya kita tahan. Soprannya kita tahan ya. Sehingga kita tulis pada chord 5 ini C. Oke, sudah selesai untuk langkah yang ketiga. Kita lanjutkan ke langkah yang keempat, yaitu gerakan nada yang tersisa dengan cara melangkah ke nada yang terdekat. Nah, oke. Melangkah ke nada yang terdekat. Tidak meloncat, artinya kalau melangkah dia adalah berjarak 2 ya. Oke, nada yang tersisa adalah E dan G. Di sini C sudah. Yang tersisa adalah E dan G. Sekarang kita identifikasi F ini dekat ke G atau ke E. Nah, dan A dekat ke G atau ke E. Oke, A nya sangat dekat ke G ya. Nah, kita bisa berikan nada tenornya G, dan nada yang tersisa adalah E, dan nada untuk alto ini kita gerakkan ke E. Oke, ini udah selesai. Kita berikan tanda ini. Oke, cukup. Ini progresi dari 1 ke 5 di tangga nada atau scale F mayor. Kita dengarkan. Oke, kita dengarkan dari yang tadi, dari chord yang contoh yang pertama. Oke, lanjutnya contoh yang kedua F mayor. Oke, baik, itu contoh kalau misalnya kita menggunakan progresi 1 ke 5. Kemudian ada prosedur tadi kita bisa gunakan juga untuk chord 1 ke 4 dan 4 ke 1. Sekarang kita berikan contoh untuk 1 ke 4 dalam tangga nada F mayor. Oke, mayor 1 ke 4. Langkahnya tetap sama, tulis progresi bass dari chord pertama ke chord yang kedua. Chord yang pertama yaitu F mayor, bisa F nya di sini atau saudara mau memberikan F nya di bawah, bisa F. Oke. Kemudian chord yang keduanya adalah 4, chord 4, 1 ke 4, F, G, A, bass. Oke, bassnya boleh kita taruh di sini. Kemudian lengkapi chord yang pertama, kita lengkapi, boleh kita tiru ini atau kita buat formasi yang baru. Mungkin kita bedakan ya. Ini yang di atasnya C, sekarang mungkin kita bisa rubah menjadi misalnya A misalnya. Oke, F, A. Lengkapi, apa yang kurang? Anggota chord dari F mayor. F, A, C, F. Oke. F, A, yang kurang adalah kemudian C, kemudian satu lagi F. Nah, ini udah lengkap. F, A, C, F. Oke. Kita lanjutkan, tahan nada yang sama jika ada. Nah, di sini kita harus tahu dulu ini anggota dari bass mayor tadi apa. Ini bass ya. Anggotanya adalah bass D, bass D, F. Ini anggotanya ya, bass D, F. Nah, ada yang sama nggak? Ada, yaitu nada F nya. Oke, kita lihat di sini nada F di mana ada pada suara alto ini. Ini ada nada F, sehingga kita harus menahan nada ini. F nya kita tahan untuk suara alto. Oke. Oke, kemudian lanjutkan ke langkah yang keempat, yaitu gerakan nada yang tersisa dengan cara melangkah ke nada yang terdekat.
Nah, ini nada yang tersisa adalah A dan C. A dekat, berarti ini yang tersisa apa? Bass dan F sudah terpakai. Nada yang tersisa adalah D dan bass. Mungkin kita D bassnya bisa kita double satu kali lagi. Jadi A C ini dekat ke nada D atau ke bass. Mungkin ini ya. A nya kita bisa pakai progresinya ke bass, dan C progresinya yang paling dekat itu bisa jadi dia ke D. Nah ini D, sehingga lengkaplah semua anggotanya, yaitu bass D, bass F. Oke, kita dengarkan. Oke, kira-kira begitu. Ini contoh untuk chord 1 ke 4 ya. Oke, ini contoh untuk 1 ke 5. Ini 1 ke 4. Oke, kira-kira begini ya langkahnya, saudara-saudara semua. Oke, satu lagi sebelum kita tutup, saya berikan satu contoh lagi. Tadi ada contoh 1 ke 5 sudah, 1 ke 4 sudah, 1 ke 4 sudah. Oke, ini 1 ke 5 ya, sorry. Kemudian terakhir saya akan buat kebalikan dari progresi ini, mungkin dalam key signature yang berbeda, G mayor mungkin, atau mungkin D mayor saja. D mayor. Kita akan buat progresi 5 ke 1. Oke. Dalam tangan nada D mayor. Oke, kita harus tahu dulu yang menjadi 1 dalam D mayor ini apa, yang menjadi 5 apa. Satunya sudah tentu D ya. Kemudian kelimanya adalah D, E, fis, G, A. Jadi bass yang kita tulis pertama adalah nada A. A-nya boleh di atas atau di bawah. A. Kemudian setelah kita menulis bass yang pertama, kita menuliskan ke chord yang selanjutnya, yaitu chord 1, yaitu D 5 ke 1. Oke. Nah, kemudian setelah bassnya kita tulis, kita lengkapi chord yang pertama. Chord yang pertama ini anggotanya apa? A, cis, E. Nah, anggotanya kita bisa double ya. A, cis, E, A. Sekarang kita tinggal isikan. Soprannya bisa kita berikan nada terserah, mau A, mau cis, mau E juga bisa. Mungkin kita berikan nada A saja. A, kemudian tersisa cis dan E. Cisnya kita bisa letakkan di sini, E-nya di sini. Oke. A, cis, E, A. Oke, setelah kita menulis chord yang pertama, kita tahan nada yang sama jika ada. Dan kemungkinan ini memang ada ya. Ini anggotanya adalah D, fis, D, salah ketik, D, kemudian fis dan A. Oke. Ada yang sama nggak kira-kira antara A, cis, E dengan D, fis, A? Ada yang sama, yaitu nada A. Sehingga jika ada nada A pada progresi ini kita tahan. Ternyata di sini ada nada A. A-nya kita tahan, yaitu pada suara sopran. Oke. Kemudian langkah yang keempat, gerakkan nada yang tersisa dengan cara melangkah ke nada yang terdekat. Oke. E dekat kemana? Ke D kah atau ke fis? D atau ke fis? Nah, kita bisa ambil ke fis. E ke fis. Oke, kemudian cis, berarti yang tersisa adalah yang bisa kita double, yaitu D. Cis ke D. Oke, cis ke D, sehingga lengkaplah jadi D fis A D. D nya kita double. Oke, kira-kira begitu ya langkah kerjanya.
Oke, setelah ini kita akan memberikan sebuah kuis yang berkaitan dengan ini. Saudara-saudara semua nanti ikuti sesuai dengan arahan dari yang akan saya tulis di e-learning ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Selanjutnya kita mungkin akan mereview ini jika ada yang diragukan di grup WA. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.